Alhamdulillah, Boleh, Pak. alhamdulillahirabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadiyya wa rasulah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin dan hadirat, adik-adik sekalian yang saya cinta dan saya banggakan, pada kesempatan ini izinkanlah saya dalam kegiatan perkuliahan ini berbagi atau sharing kepada adik sekalian. Mudah-mudahan pertemuan kali kita ini dalam bentuk Zoom meeting semoga bernilai ibadah, dan tentunya ini menjadi spirit kita bersama untuk saling sharing dan berbagi dalam ilmu pengetahuan. Baik adik-adik sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, izinkan saya untuk share materi saya tentang uh, metodologi penelitian. Bagaimana? Adik-adik sekalian sudah kelihatan ya? Sudah dapat? Enggak, Pak. Ya. Oke, pada kesempatan ini materi kita metodologi penelitian, panduan dasar memulai penelitian ilmiah. Sebenarnya materi kita ini dasar sekali, walaupun sebenarnya saya sudah langsung prakteknya kemarin tentang atau luarannya dalam bentuk publikasi, tapi tidak apa-apalah kita mencoba untuk menelah sedikit substansi mata kuliah kita tentang metodologi penelitian. Oke, pendahuluan. Artinya penelitian ini adalah kerangka atau pendekatan sistematis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ketika ada adik sekalian bertanya, apa sih sebenarnya itu metode penelitian? Itu berbicara tentang kerangka. Ya. Penting untuk memastikan penelitian itu memiliki validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Jadi ada tiga ya, valid, reliable, dan objek. Kemudian memilih metode yang tepat. Kunci keberhasilan penelitian ini penting memiliki metode atau kunci keberhasilan dalam suatu penelitian. Ya, untuk ini. Kemudian ada jenis penelitian. Ada kuantitatif, ada kualitatif, ada mixed method. Oke, mungkin saya mau bertanya ini. Siapa? Anita kah siapa? Anita ada? Monitor? Kalau Sri, Santiara, Ada, Pak. coba Santiara dibaca dulu ini. Dibaca slide-nya. Jenis penelitian. Penelitian kuantitatif fokus pada data, numerik, statistik, dan generalisasi. Penelitian kualitatif fokus pada pemahaman, pendalaman terhadap fenomena. Penelitian campuran atau mixed method menggabungkan kualitatif dan kuantitatif. Iya, Pak. Oke, Sekian. kasih banyak Santiara. Ini sudah paham ya? Yang lain bahwa penelitian kuantitatif itu bicara tentang numerik atau angka ya, statistik dan generalisasi. Sudah paham semua ya? Kalau Santiara sudah paham ya? Membedakan ini. Iya, Pak. Ya, oke. Alhamdulillah kita lanjut ya, next ya. Sekarang ada langkah-langkah penelitian. Linda, mana Linda? Putri, Hasmar. Iya, Pak. Ya, coba Putri dibaca dulu Putri. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah penelitian, peninjauan literatur, perumusan hipotesis atau pertanyaan penelitian, pemilihan metodologi, pengumpulan data, analisis data, dan penyajian dan pelaporan hasil. Ya, kasih Putri. Jadi
Identifikasi masalah penelitian. Ini jadi kalau adik-adik nanti bikin skripsi, bikin manuskrip, identifikasi dulu masalahnya. Apa sih sebenarnya masalahnya? Kalau sudah diidentifikasi, ditemukan masalahnya satu, dua, tiga masalah, kemudian di cross check terus. Oh, apakah ini betul-betul sudah jadi masalah? Kemudian yang selanjutnya kita tinjau literaturnya, kita cari referensinya sebenarnya apa ya. Setelah itu kita rumuskan hipotesisnya. Oh, ada hubungan antara ini, ada dugaan seperti ini. Kita bikinlah pertanyaan-pertanyaan. Ya, apa ini? Mengapa ini? Bagaimana? Apa? Bagaimana? Kalau bagaimana itu biasa pertanyaan untuk orang-orang yang sudah kuliah level S3 ya. Bagaimana ini? Dia harus dijawab secara komprehensif. Tapi kalau pertanyaan-pertanyaan S1, apa? Ya, kenapa? Itu boleh. Tapi bisa juga menggunakan bagaimana. Dan tergantung nanti ya, apa hanya ya seperti itu. Kemudian pemilihan metodologi, ya, tadi kan sudah dibaca oleh Santiara itu. Ada metode kuantitatif, ada kualitatif, ada yang mixed method, dicampur semua. Ada kuantitatifnya, ada kualitatifnya. Kemudian datanya dikumpul. Setelah dikumpul datanya, kita analisis datanya, kemudian penyajian data dan laporan hasil penelitian. Sudah paham ya? Sudah paham ini semua ya? Langkah-langkahnya? Oke? Atau masih ada yang belum paham? Kita pindah ya. Ini metode pengumpulan data. Siapa lagi baca? Renaya, mana? Renaya. Renaya, ada orangnya? Monitor. Linda? Iya, Pak. Ya, coba Linda kalau Metode pengumpulan data, wawancara, menggali informasi langsung dari responden, sebentar, observasi, sebentar, Linda. mengamati. Linda, wawancara, pernah wawancara ya? Pernah melakukan wawancara? Ya, Pak. Pernah ya? Apa dia wawancarai? Belum pernah ya? Pernah dikasih tugas mata kuliah? Melakukan wawancara? Iya, Pak. Tugas kuliah. Oh, pernah ya. Ya. Sudah pernah ya? Oke, lanjut. Observasi. Observasi mengamati secara langsung fenomena yang diteliti. Ya. Kuesioner mengumpulkan data secara terstruktur. Hmm. Studi dokumen menganalisis data sekunder dari dokumen. Kalau yang keempat ini pernah sama dilakukan, nah. Yang kuesioner pernah? Belum pernah ya? Kalau studi dokumen, pernah? Belum pernah, Pak. Bisa kapan kalau kasih contohnya? Kalau observasi pernah? Mengobservasi pernah? Pernah, Pak. Oh, pernah. Berarti di kuesioner belum pernah ya? Kuesioner belum pernah ya? Studi dokumen, tidak pernah ya? Jadi kuesioner ini pertanyaannya. Pertanyaan. Studi dokumen udah pernah ya? Kumpul-kumpulkan dokumen. Kayak dokumen orang gila misalnya. Dokumen orang stres. Pernah ya? Studi dokumen. Udah pernah ya? Oke, kalau tidak pernah kita lanjut. Analisis data. Ada data yang dianalisis secara kuantitatif, ada yang kualitatif. Hasmar, ada Hasmar orangnya? Hasmar? Ini tidak ada orangnya Hasmar ya. Cuma apa kamera. Coba Hasmar. Rian. Ada Pak, ada Pak. Oh, Hasmar. Asmar. Coba
Coba dibaca Smart, analis data. Ya, Pak. Coba dibaca slide-nya. Oh, ya, Pak. Ya, Analisis data. Data kuantitatif menggunakan metode statistik seperti regresi atau analisis varians. Kemudian regresi. data kualitatif menganalisis pola, tema, atau kategori. Kemudian validasi data memastikan data yang dianalisis akurat dan relevan. Oke, sudah dipaham ya, Smart? Kalau kuantitatif tadi Smart apa tadi itu kuantitatif? Yang berupa apa itu kuantitatif? Berupa angka ya, numerik. Kualitatif, pola, tema, dan kategori. Sudah dipahami nih semua ya? Kalau dipaham semua kita pindah etika penelitian. Renaya, mana Renaya? Ada orangnya? Saya ada Pak. Coba Renaya dibaca etika penelitian. Ketika penelitian mendapatkan persetujuan responden atau informed consent, melindungi privasi dan kerahasiaan data, menghindari plagiarisme dan manipulasi data, Ya, melaporkan hasil secara jujur dan transparan. ya itu ya etikanya ya. Jadi nanti adik-adik kalau nanti bikin skripsi itu datanya itu dirahasiakan ya, jangan ditambah-tambah. Ya, apa ya Pak, kalau ditambah-tambah ya kena hukuman. Harus ditanya dulu respondennya apakah setuju atau tidak. Privasi misalnya, kerahasiaan data itu harus tidak boleh disebarluaskan. Ya, sampai itu privasinya dan sebagainya. Gitu ya, dipaham ya semua ya. Iya, Pak. Ya, oke, Ya, kita Pak. kita pindah lagi ke selesai penutup ya. Metode penelitian yang baik. Siapa yang bisa baca ini? Siapa lagi belum? Sri Mufida. Saya Pak. Coba dibaca, tidak. Penutup metodologi penelitian yang baik memastikan hasil yang valid dan terpercaya. Penting untuk memilih metode yang sesuai dengan tujuan penelitian. Ya. Dengan pendekatan yang tepat, penelitian dapat memberikan kontribusi nyata bagi ilmu pengetahuan. Oke, saya kira ada lagi. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Yang tadi ada, nanti saya kirim slide-nya ya. Metode penelitiannya seperti apa? Silakan mau bertanya. Silakan, adik-adik kalau ada yang mau bertanya. Yang tugasnya kemarin sudah selesai semua ya? Apa Pak? Yang tugasnya kemarin. Iya, sementara nih Pak. Ya, Itu. sementara. Iya, karena terhalang di laptop kan Pak. Oh iya, iya. Ini saya nanti akan perlihatkan salah satu publikasi saya. Ada yang mau bertanya yang tadi? Belum ada ya? Saya bertanya Pak. Pak. Ada? Ada yang mau bertanya? Saya Pak. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya Pak. Ya, silakan Anita. Saya Pak.
Kak Anita? Anu Pak, apa? Bisa cara menentukan judul Pak. Oh iya iya. Oke, sebentar saya share screen-nya. Ini kelihatan ya. Ini punya saya ya. Kelihatan dong? Iya Iya, Pak. Lihat judul saya ini. Ini judul saya, Data-Driven Approach in Islamic Quality Management and Education Technology for Advancing Sustainable Development Goals. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Jumlah katanya hanya 10. Jadi usahakan menentukan judul itu jangan ada tempatnya seperti ini. Kalau ini kan memang pengabdian masyarakat. Inovasi pemasaran online berbasis website, integrasi WhatsApp bagi penduduk petani dan peternakan desa Buntu Batu Kabupaten Genekan. Usahakan tidak ada nama kabupatennya karena ini kan jurnal pengabdian masyarakat, bukan penelitian ini. Walaupun sebenarnya ada unsur risetnya. Tapi usahakan judul itu, kalau mau menentukan judul jangan memakai kata desa atau dusun. Tidak perlu ya. Itu tidak perlu ya. Nah, itu pertama. Kedua, ini ada jurnal saya juga, ini tadi Sinta 2, jurnal internasional, yang ini ketiga juga internasional. Exploring the Landscape Challenge and Opportunities in Islamic Education Technology. Ini juga Sinta 2. Kalau di kampus itu Sinta 2 dibayar 5 juta. Kami dibayar itu dosen. Kalau kita mau menerbitkan artikel kita di Sinta 2 dibayar 5 juta. Nah, di mahasiswa belum ada. Nantilah kalau ada regulasinya nanti mahasiswa juga dikasih. Yang bisa menerbitkan ini dikasih uang sekian. Ya, belum ada regulasinya. Nantilah saya akan usulkan juga itu. Kemudian ini ada juga Sinta 2 juga ini, Repatriation Education Quality and Service titik 2. Jadi saya pakai titik 2. A closer look at Islamic Religious School Community Strategies. Jadi dia juga internasional. Di bawah juga internasional. Kalau ini bentuk buku. Kalau buku, jadi judul buku, judul jurnal, judul skripsi itu beda-beda ini. Ya, itu beda-beda ini. Kira-kira mau bikin judul apa tadi itu? Siapa tadi bertanya? Anita ya? Siapa? Iya Pak. Mau bikin apa? Judul jurnal, artikel atau Judul skripsi? judul proposal Pak. Proposal. Proposal. Skrip. Ya, proposal. Saya lihat dulu ini. Jadi, bentar. Jadi Google rencananya apa? Rencananya proposal Iya, untuk ini. Ini kelihatan tuh Google Scholar tuh. iya Pak. Nah, rencanamu mau bikin apa? Judul apa? Pendidikan apa? Non formal ya? BK ya, kalau BK ya, bimbingan konseling ya. Sorry, bimbingan konseling. Kelihatan ini ya, saya ketik ya di Google Scholar ini kelihatan ya. Iya Pak. Kelihatan saya ketik bimbingan konseling. Iya Pak. Nah, coba lihat. Ini bimbingan konseling. Saya ketik bimbingan konselingnya. Kau klik dulu Google Scholar, baru lihat. Ini ada since 2024, 2023, ada 2020. Nah, itu. Yang itu rata-rata itu judul proposal yang terbaru ya. Nah, bimbingan konseling ada 465.000 ya. Ini ada 465.000 referensi yang bicara tentang konseling ya. Kalau saya persempit lagi misalnya yang terbaru 2024 ya
2024 ada 19.200. Nah, lihat judul-judulnya orang. Nanti di sini bisa lihat. Tracer Study Alumni, upaya pengembangan prodi bimbingan konseling Universitas Muhammadiyah Endreka. Itu bisa. Tracer Study bisa lagi. Strategi layanan bimbingan konseling di era merdeka belajar, itu bisa. Pendidikan remaja dalam perspektif psikologi pendidikan peran guru bimbingan konseling. Nah, ini bisa lihat contoh-contohnya di sini. Ada contoh judul di sini. Ada contoh judul di sini, ada 19.000 yang terbaru 2024. Ini Pak sudah ditahu ini tanya. Sudah ditahu ya? Caranya begini. Iya, Pak. Tugas sekolah, sudah tahu ya? Nah, lihat di sini. Kau lihat Pak, kuliah ini related searches. Lihat ya. Iya, Pak. Nah, coba diklik di situ. Kalau ini bimbingan konseling Islam banyak lagi keren. Layanan bimbingan konseling, bimbingan konseling sekolah. Nah, dasar bimbingan konseling. Kita coba klik dasar bimbingan konseling. Kita kasih mengkerucut lagi ya. Di dasar bimbingan konseling ada 316.000. Oh, Anita ya. Ini ada Iya, Pak. 316 judul ini. Tergantung nanti Anita ini. Kita klik saja di bawah ini. Nomor 2 lagi. Masa tidak ada judulnya, tidak bisa kau tengok. Ini banyak sekali referensinya ini. Gitu caranya ya, cari judul ya. Tinggal cari nanti yang cocok situ. Pentingnya layanan bimbingan konseling di sekolah dasar, hambatan guru. Ini banyak sekali implementasi teori Ginsberg dalam bimbingan konseling, karir, literatur review. Nah, itu bisa juga. Pola pelaksanaan bimbingan konseling dan lain sebagainya. Itu ya caranya ya. Bagaimana kalau sama ya? Apa tidak sama isinya? Kalau judulnya beda-beda tipis, tidak ada masalah. Nah, bisa juga custom range ya. 2024 sampai 2025 ya. Nah, ini. Saya coba 2025 ada nggak? Nah, ini. Anita? Anita? Masih masih monitor ya? Iya, Pak. Nah, ini Anita, ada artikel yang Iya. sudah terbit tahun 2025. Tahun berapa sekarang kita? 2024 toh? 2020. Nah, Iya. sudah ada orang menulis sekarang Anita 114 artikel yang sudah diterbitkan di 2025 ini 2025. Pengaruh bimbingan konseling behavioral terhadap kedisiplinan siswa madrasah aliyah. Itu bisa dibikin itu. Ya. Ada juga di bawahnya ini. Bimbingan kelompok dengan problem solving dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 10 di mana kami hanya di SMA Negeri 1 Endrekang atau apalah. Nah, pelatihan membuat media, ini pengabdiannya bukan penelitian ini ya. Efektivitas konseling behavioral dengan teknik self management. Belajar siswa SD 1 apa di sini. Ini ada yang terbaru ini 114. Ya. Oke, saya kira begitu ya. Paham ya Anita ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi. Mungkin ada yang lain sebelum kita tutup. Masih ada adik-adik? Silakan. Masih ada? Santiara, Renaya, Sri Mufida, Putri, Anita, Alimatul Ilma, Irma Suryani, Asmar. Masih ada adik-adik sekalian? Sebelum kita closing statement ini. Sudah punya pada semua punya judul ya? Jadi nanti cari judul.
yang tepat. Oke, saya kira cukup. Kalau tidak ada lagi, silakan kalau masih ada. Masih ada waktu ini 9 menit. Kan cuma Zoom gratisan ini. Tidak ada lagi ya. Kalau tidak ada, bisa kita buka kamera. Yang perempuan pakai jilbab, yang laki-laki tidak pakai jilbab. Ya, oke. Silakan adik-adik yang lain kita screenshot sebagai bukti bahwa kita kuliah ini hari walaupun sifatnya Zoom ya. Rena ya, mana Rena ya? Kau di mana Rena ya? Iya, Santiara, tunggu dulu, Pak. Linda, where is you Linda? Kamera Linda. Santiara, mana Santiara? Siapa lagi nih? Mungkin baru Tak, Tunggu dulu, Pak. ya. Tak usah terlalu cantik. Yang penting kelihatan di kamera. Ya, oke, saya kira sudah bisa. Santiara mana mukanya Santiara? Masih ada kah? Oh, lagi tidur. Dua. Ya, silakan. Ketua tingkat akan menghitung. Sudah ya? tidak bisa dipakai. Sakit. Apa Jibu? Silakan menghitung 1, 2, 3. Sudah. Nanti di-share di grup ya. Oke, Udah siapa mau yang arif. siapa yang screenshot? Silakan. Ya, 1, 2 orang yang screenshot. Nanti di-share di grup. Nah, sudah ya? Iya, sudah. Ya, Iya. oke. Nanti di-share di grup. Saya kira cukup untuk hari ini ada sekalian. Yang belum selesai tugasnya diselesaikan. Yang masih mau tidur silakan dilanjutkan tidur. Oke, sekian dari saya. Wabillahi bisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Tes merapat kita jual ke Purung.